Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian golongan dalam agama Islam yang selalu menghujat dan menyalahkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli sunnah wal jamaah adalah mayoritas umat Islam. Ketika ditanya mereka, kenapa kamu menyalahkan amaliyah kita? Jawaban mereka, ini tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Lalu bagaimana sih hukum mengamalkan hadis dhaif? Mari kita simak dawuhnya Kiai Haji Muzaffar Fathur Rahman. Aslinya beliau dari Lasem, kemudian hijrah ke Krian, Jepara. Beliau wafat pada tahun 1436 Hijriah. Beliau mempunyai kitab, namanya kitab Amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah fi A'malil Ayyami minal Ashhuri wal A'wam. Ini terdiri dari 2 jilid, dari 2 juz, terus dicetak jadi 1 jilid. Ini pada juz pertama halaman 26. Beliau berkata, hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Al-madhhabul awwalu annahu yu'malu bil hadisid dhaifi mutlaqan. Madhab ulama yang pertama dalam mengamalkan hadis dhaif adalah bahwa hadis dhaif ini boleh diamalkan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu apa? Ai fil halali wal harami. Maksudnya adalah baik di masalah halal haram, wal fardi wal wajibi, juga di hal-hal yang sifatnya wajib, bi syarti alla yujada ghairuhu, dengan syarat tidak ada hadis yang lain selain hadis yang dhaif ini. Jadi ada satu hadisnya hadis dhaif, maka ini boleh diamalkan karena tidak ada hadis yang lain. Dzahaba ila dzalika ba'dul a'immatil ajillai. Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama, kal imami Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihima, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Wa hadza mahmulun ala dha'ifin ghairi syadidid dha'fi. Nah, ini hadis dhaif boleh diamalkan. Ini maksudnya adalah hadis dhaif yang lemah, dan lemahnya tidak terlalu kebangetan, tidak terlalu sangat lemah. Lianna ma kana dha'fuhu syadidan fahuwa matrukun indal ulama'i. Karena kalau hadis tersebut dhaifnya atau lemahnya sangat lemah, maka hadis tersebut matrukun artinya ditinggalkan dan tidak boleh diamalkan. Menurut ulama seperti itu. Wa alla yakuna sammata wa alla yakuna sammata ma yu'ariduhu. Juga tidak ada hadis lain yang statusnya lebih kuat, ya, yang bertentangan atau kontradiksi dengan hadis dhaif tersebut. Kemudian ila anqal al-madhhabus tsani. Kemudian pendapat ulama yang nomor 2 adalah yustahabbul amalu bil hadisid dhaifi fi fadailil a'mali minal mustahabbati wal makruhat. Pendapat yang kedua adalah disunnahkan mengamalkan hadis dhaif atau hadis lemah dalam fadailul a'mal. Fadailul a'mal artinya adalah keutamaan amal, yaitu minal mustahabbati wal makruhati, untuk mengajak melakukan perkara-perkara yang disunnahkan dan mengajak meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Wa huwa madhhabu jamaahiril ulama'i minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim. Madhab yang kedua ini, pendapat yang kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama
dari muhaddisin, terus dari ahli fikih dan lain-lainnya, ini mayoritas ulama memilih mazhab yang kedua ini. Bahkan wahakalit tifaqa alaihi bainal ulama'i al-Imamun Nawawi wa Syekhu Ali Al-Qari wa Ibnu Hajarin Al-Hitami. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa pendapat kedua ini adalah pendapat yang telah disepakati oleh ulama. Yang mengatakan seperti itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah salah satu pembesar mazhab Syafi'i, mempunyai banyak kitab, diantaranya adalah kitab Al-Majmu', kitab Minhajut Thalibin. Kemudian Syekh Ali Al-Qari, Syekh Mula Ali Al-Qari, beliau adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang telah menulis banyak kitab. Ada puluhan atau mungkin ratusan kitab telah beliau tulis. Di antaranya adalah kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hitami. Beliau salah satu pembesar mazhab Syafi'i juga, yang mempunyai banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Keterangan ini dari awal sampai akhir dinukil oleh Kiai Muzaffar Kriyan dari kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis karya Dr. Nuruddin Aiter yang beberapa hari yang lalu beliau sedo tufiya rahimahullahu taala. Ini ada sedikit yang pengen saya soroti di sini, bahwa kitab ini, kitab Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ditulis sudah puluhan tahun yang lalu. Di awal kitab banyak kata sambutan dari beberapa kiai dan lembaga. Itu dari kata-kata sambutan tersebut ini terdapat penanggalan kapan ditulisnya itu, yaitu sekitar tahun 1986 Miladiyah, atau sekitar 36 tahun yang lalu. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kitabnya Syekh Nuruddin Aiter yang wafat beberapa hari yang lalu itu memang sudah menyebar luas sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak beliau masih muda, kitab-kitab beliau, ilmu-ilmu beliau sudah menyebar luas ke seluruh dunia. Termasuk kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis itu 36 tahun yang lalu sudah sampai di Indonesia. Kemudian yang bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa Kiai Muzaffar pada saat itu termasuk mempunyai banyak referensi kitab-kitab dari Timur Tengah. Padahal pada saat itu penyebaran kitab itu masih sangat langka, masih sangat jarang sekali toko kitab. Tidak seperti sekarang, toko kitab online banyak banget, tinggal cari di internet, transfer langsung kirim. Kalau dulu enggak, kalau dulu harus benar-benar nyari di toko kitab, dan toko kitabnya enggak banyak. Kalaupun ada toko kitab, mungkin enggak semua kitab-kitab yang aneh-aneh itu ada di situ. Biasanya toko kitabnya ya toko kitab yang menjual kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren saja. Kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis ini termasuk kitab yang aneh, kitab yang asing pada saat itu di Indonesia. Kemudian kembali lagi ke pembahasan mengamalkan hadis dhaif. Dari beberapa literatur kitab mustalah hadis yang pernah saya baca, bahwa ada 3 pendapat ulama soal hukum mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama adalah pendapat yang melarangnya secara mutlak, tidak boleh, baik dalam masalah akidah, masalah fikih maupun masalah fadhailul a'mal. Adapun pendapat yang kedua mengatakan
bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak dalam masalah apapun. Terus pendapat yang ketiga mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif tapi tidak dalam semua masalah. Yang diperbolehkan hanya dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, atau dalam kisah-kisah, cerita-cerita, bukan dalam masalah fikih, masalah hukum-hukum boleh hendaknya, atau malahan masalah akidah ini lebih tidak boleh lagi. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama atau mayoritas ulama, tapi dengan syarat. Nah, jadi boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal dengan syarat. Yang pertama, salah satunya adalah harus dalam fadhailul amal. Terus yang kedua, hadisnya tidak boleh dhaif atau lemah yang kebangetan lemahnya, kebangetan dhaifnya. Sangat lemah, sangat dhaif. Ini tidak boleh. Lalu syarat yang ketiga, harus tidak bertentangan dengan hadis yang lain, yang mana hadis tersebut derajatnya, statusnya lebih kuat daripada hadis dhaif ini. Kemudian yang nomor 4, ketika mengamalkan ini jangan sampai kita meyakini sepenuhnya bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Kita mengamalkan boleh-boleh saja, tapi ketika mengamalkan kita hanya niatkan untuk hati-hati. Siapa tahu ini benar dari Rasulullah, kita hati-hati, tidak menisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Karena dikhawatirkan kalau kita meyakini sepenuhnya, maka nanti kita masuk dalam kategori hadis man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkataan dan menisbatkan perkataan tersebut kepada saya Rasulullah SAW, padahal saya tidak berbicara itu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah kembalinya nanti ini orang ini akan ke neraka. Ini ada ancaman masuk neraka bagi orang yang mengada-ngadakan dan menisbatkan perkataan bohong kepada Rasulullah SAW. Nah, keterangan syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif ini bisa dilihat di beberapa kitab, banyak kitab mustalah hadis. Di antaranya adalah kitab Syarah Manzumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Al-Muhaddis Abdullah Sirajuddin Al-Halabi pada halaman 63-64. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.